Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas tentang masalah sirat. Sirat itu adalah sebuah tali yang dibentangkan di atas neraka. Sirat itu terumbang-ambing laksana kapal di tengah lautan yang tertiup angin kencang. Sementara bentuknya sirat itu kecil, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, kemudian hitam dan licin, mudah menggelincirkan bagi orang yang berjalan di atas sirat. Kemudian panjangnya itu berjalan di atas sirat itu ada yang cepatnya seperti kilat, ke sampai ke surga. Ada juga yang seperti burung terbang, seperti kuda lari, ada yang seperti manusia lari, ada yang ngesot, ada yang merangkak. Ada yang menempuh sirat itu memerlukan waktu 21.000 tahun. Bahkan di sebagian riwayat ada yang menyebutkan berjalan di atas sirat itu memerlukan waktu 25.000 tahun. Itu dalam hadis yang sudah kita baca dari pengajian yang lalu. Pada pengajian kali ini kita akan meneruskan. Orang-orang yang berjalan di atas sirat yang mungkin memerlukan waktu dari yang paling cepat sampai yang paling lama yaitu 25.000 tahun. Itu pun kalau selamat bisa sampai ke surga. Bagi yang tidak selamat itu ya jatuh ke dalam neraka. Jatuh tidaknya di atas sirat itu tergantung ya, selain dari amal-amal yang dikerjakan sewaktu di dunia, itu juga tergantung dari kita bisa menjawab apa tidak terhadap 7 pertanyaan yang akan ditanyakan di atas sirat. Nah, jadi intinya pada kajian kali ini kita akan membahas tentang 7 macam pertanyaan yang akan ditanyakan di atas sirat. Nah, sirat yang panjangnya sudah kita bahas tadi, memerlukan waktu 21.000 tahun, bahkan ada yang menyebutkan 25.000 tahun. Itu dalam perjalanan sepanjang itu ada 7 pos pertanyaan yang masing-masing antara satu pos pertanyaan ke pos berikutnya itu perlu perjalanan waktu selama 3.000 tahun. Jadi dari pos pertama kemudian jalan lagi selama 3.000 tahun secara umumnya, baru menemukan pertanyaan atau pos pertanyaan yang kedua dan seterusnya. Nah, kita akan membahas tentang apa pertanyaan yang ditanyakan ketika seseorang melintas di atas sirat. Kita melanjutkan hadisnya. Fabil ula, maka di pos pertanyaan yang pertama, yuhasabu malal imani, maka ditanyakan tentang masalah iman. Fa'in salima minal kufri wariyai biha, barang siapa yang selamat, artinya bisa menjawab pertanyaan tadi masalah iman, tidak ingkar, kalau beramal juga tidak riya, maka orang tersebut akan tetap di atas sirat, tidak dijatuhkan ke dalam neraka. Wa ila turaddu finnar, tapi kalau tidak bisa menjawab maka akan dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi di pos pertanyaan pertama ini nanti manusia yang melintas di atas sirat
maka akan ditanya masalah tentang keimanan. Nah, kalau masalah keimanan bisa jadi yang ditanyakan itu pertama, apa artinya iman? Sementara kalau yang tidak tahu ya wala alam, bisa jadi jatuh ke neraka. Nah, kalau misalnya memang itu nanti ditanyakan, kita sudah siap apa belum? Apa artinya iman? Itu dalam kajian kita yang telah lewat beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas apa artinya iman. Artinya iman kalau menurut kitab Kifayatul Awam adalah membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita mau menerima dengan hati yang rela. Itu artinya iman. Kemudian bisa jadi pertanyaan selanjutnya, lalu apa saja yang harus engkau imani? Apa saja yang kalian imani? Apa saja yang kalian imani waktu masih di dunia? Bisa jadi itu juga ditanyakan. Nah, kalau kita ditanya seperti itu, ya kita harus siap bahwa apa yang harus kita imani. Banyak diantaranya yang menjadi rukunnya iman. Itu juga sudah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu. Kemudian misalnya ditanya lagi tentang seputar keimanan, misalnya di antara yang harus kau imani apa saja, misalnya yang paling penting misalnya. Nah, kita juga harus tahu, misalnya yang paling pertama sesuai rukun iman adalah iman kepada Allah. Nah, misalnya ditanya lagi, apa artinya iman kepada Allah? Nah, itu kita juga harus tahu bahwa artinya iman kepada Allah itu adalah kita meyakini terhadap 20 sifat yang pasti ada pada Allah dan 20 sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, serta satu sifat jenisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya iman kepada Allah. Dan itu semua sudah kita bahas dalam kajian beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi kita harus terus dipahami, kemudian diamalkan. Mudah-mudahan nanti kalau kita misalnya ditanya di atas sinod, kita bisa menjawabnya. Ingat, itu pertanyaan yang pertama, di pos pertanyaan yang pertama di atas sinod, kita ditanya tentang seputar keimanan. Kalau kita nggak bisa menjawab atau kita ingkar terhadap keimanan, kalau beramal selalu riya, tidak beriman tidak didasari iman karena Allah, maka kita akan dijatuhkan ke dalam neraka. Nah, kalau kita misalnya bisa menjawab selamat dari masalah keimanan ini, maka kita dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan ke pos pertanyaan yang berikutnya. Jadi setelah kita selamat dari pertanyaan pertama, kita disuruh jalan selama kurang lebih secara umumnya menurut di sini itu 3000 tahun kemudian baru ketemu pos pertanyaan yang kedua. Wawisaniati, dan di dalam pos pertanyaan yang kedua, yus'alu sholati, maka akan ditanya tentang masalah sholat. Ayo, kamu sholat apa tidak? Sholatnya berapa kali sehari? Kemudian syarat rukun sholat tahu apa belum? Ilmunya sholat bagaimana? Nanti akan ditanyakan. Nah, kalau misalnya sholat kita bagus, ilmu sholatnya sudah baik, maka ya kita tidak dijatuhkan ke dalam neraka. Tapi kalau sholat kita semele-kete asal mengerjakan, ya mungkin di pos pertanyaan yang kedua akan jatuh ke dalam neraka. Tapi kalau misalnya sholat kita baik, berarti kita dipersilakan melanjutkan perjalanan lagi.
Selama mungkin kurang lebih 3000 tahun secara dalam di sini, maka akan menemukan pos pertanyaan yang ketiga. Apa yang ditanyakan di pos ketiga? Wabisalisati, dan dalam pos pertanyaan ketiga ngalis zakati, maka akan ditanyakan masalah seputar zakat. Misalnya kita punya kewajiban zakat, apa itu zakat mal, apa itu zakat fitrah dan sebagainya, maka akan ditanya apakah dikeluarkan apa tidak, apakah zakat kita dibayarkan apa tidak. Masalah zakat semuanya nanti akan dibahas, ditanyakan di pos pertanyaan yang keberapa? Ketiga. Kemudian setelah misalnya kita selamat dari pos yang ketiga, bisa menjawab pertanyaannya, kemudian kita dipersilakan jalan lagi sampai sehingga kita sampai ke pos yang keempat. Wabil romilati, dan di dalam pos pertanyaan yang keempat itu akan ditanyakan nalis saumi, tentang puasa. Bagaimana puasanya sewaktu di dunia, waktu datang Ramadan puasa apa enggak? Misalnya puasa Pak, puasanya sebulan penuh apa puasa kendang? Kan ada puasa kendang, puasa depan puasa, tengah tidak, belakang puasa, itu puasa kendang. Kemudian syarat rukun puasa tahu apa enggak, dan lain sebagainya. Intinya semua masalah puasa akan ditanyakan di pos pertanyaan yang keempat. Kalau misalnya kita baik-baik saja, berarti kita dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Kurang lebih 3000 tahun menurut di sini secara umumnya, sampailah kita ke pos pertanyaan yang kelima. Perhatikan ini yang kelima. Apa yang ditanyakan di pos yang kelima? Wabil khamisati, dan di dalam pos pertanyaan yang kelima mengenai haji wal umroh, tentang masalah haji dan umroh. Misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya sudah mampu haji, kok belum berangkat haji sampai meninggal dunia misalnya, nanti akan ditanya itu menjadi permasalahan apa nggak berangkat haji, sudah mampu dan lain sebagainya. Atau ada juga orang yang sudah berangkat haji tapi tidak ngerti ilmunya haji, atau niatnya beribadah haji hanya ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haja, itu berarti niatnya kan riak. Nah itu semua nanti akan dipertanyakan di pos yang kelima. Intinya kalau kita bisa selamat dari pos yang kelima tentang masalah haji dan umroh, maka kita dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kalau misalnya nggak selamat, ya jatuh ke dalam neraka. Kemudian seandainya kita selamat dari pertanyaan yang kelima ini, maka kita dipersilakan melanjutkan perjalanan menuju ke pos pertanyaan yang keenam. Ini penting sekali yang keenam ini diperhatikan. Adapun di pos pertanyaan yang keenam, apa yang ditanyakan? Bisa biati, dan di dalam pos pertanyaan yang keenam ngambil wudu'i wal husli wal janabah, maka akan ditanyakan tentang masalah wudu, mandi wajib. Wudu dan mandi wajib nanti akan dibahas, ditanyakan di pos pertanyaan yang kelima. Jadi seandainya ada orang yang sudah beriman, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat,
sudah haji, umroh, tapi kalau masalah wudhunya belum paham, belum benar, belum pernah ngaji misalnya, masalah mandi wajibnya masih ala kadarnya, hanya sekedar mandi, nggak ngerti masalah rukunnya, masalah airnya, maka orang tersebut itu akan dijatuhkan ke dalam neraka. Walaupun haji, walaupun umroh, walaupun ahli puasa, ahli sholat, tapi tetap kalau mandi wajibnya, wudhunya belum paham, belum benar, maka akan dijatuhkan ke neraka. Nah kalau misalnya kita bisa selamat dari masalah wudhu dan mandi wajib, ketika ditanya kita bisa menjawab dengan benar, dengan baik, maka kita akan dilanjutkan atau dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya yang kurang lebih 3000 tahun kemudian. Ini secara umumnya, secara menurut di sini, maka akan sampai ke pos yang ke berapa? Ke-7, yaitu pos yang terakhir. Nah, kalau kita tadi selamat di pos yang ke-6 tentang wudhu dan mandi wajib, kita maka akan sampai ke pos yang ke-7. Wabisa binati, dan di dalam pos pertanyaan yang ke-7 itu akan ditanyakan manil birril walidain wasilaturahim wal madal. Maka yang akan ditanyakan di pos yang ke-7 itu tentang hubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua. Pernahkah kita ini menjalin silaturahmi dengan mereka? Pernahkah kita ini berbuat dolim pada mereka apa tidak? Dari dulu waktu kita balik sampai meninggal, itu semua nanti akan dipertanyakan, akan dibahas. Pernah nggak kita berbuat dolim pada seseorang yang sampai kita meninggal belum mendapatkan maaf? Nanti akan dipermasalahkan itu. Kemudian bagaimana kita hubungan dengan sesama manusia, sama makhluk. Kemudian bagaimana kita dengan kedua orang tua kita. Apa kita termasuk anak yang berbakti apa tidak? Karena bagaimanapun juga kita, bagaimana keadaan kita, usia kita yang tidak tua, tapi di hadapan orang tua kita tetap seorang anak. Maka hubungan kita dengan mereka bagaimana? Apakah baik-baik saja, apa tidak? Kemudian pernah berbuat dolim apa tidak? Jadi intinya di pos pertanyaan yang ke-7 ini nanti akan dibahas, dipertanyakan, dipersoalkan masalah hubungan kita dengan sesama makhluk, terutama kedua orang tua kita. Fa'inaja minha, maka jikalau kita bisa selamat dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditanyakan di atas sirat, termasuk yang ke-7 ini, fiha, maka kita semua akan bisa tetap di atas sirat, artinya tidak jatuh ke dalam neraka. Insya Allah bisa langsung sampai ke surga. Wa illa, tapi kalau tidak bisa menjawab ke-7 pertanyaan yang ditanyakan di atas sirat ini, turut duhin, maka akan dijatuhkan ke dalam neraka. Ini masalah 7 pertanyaan di atas sirat. Jadi harus kita perhitungkan, kita persiapkan apa yang ditanyakan itu menurut di sini. Jadi kita persiapkan jawabannya, kita pahami, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita, dengan harapan mudah-mudahan nanti seandainya kita memang ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan baik. Tapi seandainya kita punya keistimewaan amal, misalnya bisa ibaratnya diselamatkan
bisa misalnya melintas seperti kilat tanpa harus ditanya lagi di pemeriksaan normal, misalnya pemeriksaan tadi pertanyaan bisa langsung ke surga, itu alhamdulillah. Karena semua orang itu nanti kita tidak tahu kita ini termasuk orang yang nomor berapa misalnya, apa yang bisa jalan seperti kilat menyambar atau seperti burung terbang dan sebagainya. Yang penting menurut di sini itulah 7 buah pertanyaan yang nanti akan ditanyakan di atas sinod untuk dijawab oleh orang-orang yang melintas di atas sinod. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa bermanfaat dan bisa mengamalkan. Dan insya Allah kita lanjutkan kajian kita dalam waktu yang akan datang. Allah